Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Nabila. Pada video kali ini kita memasuki bab ke-8 ya teman-teman, yaitu accessing command line. Nah, di bab ke-8 ini kita akan mempelajari change language in Debian, kemudian pengenalan basic terminal, dan password root pada Debian. Nah, pada materi yang pertama yaitu kita akan change language in Debian. Kita akan mengubah bahasa dalam Debian ya teman-teman. Langsung saja kita ke login Debiannya. Nah, di sini kita akan memasuki ke root terlebih dahulu. Sebelumnya, di sini kan saya masih menggunakan bahasa Indonesia ya teman-teman. Seperti ini. Minggu 8 September. Ini masih menggunakan bahasa Indonesia. Kita login terlebih dahulu. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke terminal ya teman-teman. Terminal. Nah, ya, di sini kita akan memasuki ke root ya teman-teman dengan perintah su, kemudian kita enter. Ya, di sini kita sudah memasuki ke root Nabila server. Kemudian untuk mengganti bahasa kita akan ketik dengan perintah sudo dpkg rekonfigur locales. Nah, untuk perintah untuk mengganti bahasa kita akan ketik dengan perintah sudo dpkg rekonfigur locales. Kemudian kita enter. Nah, di sini banyak sekali kode-kode bahasa ya teman-teman ya. Karena saya masih menggunakan bahasa Indonesia. Karena saya masih menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi ini bahasa Indonesia itu merupakan kodenya ID UTF-8 ya teman-teman. Kemudian kita akan ganti ke bahasa Inggris. Kita akan cari kodenya. Nah, ini teman-teman.
ENUSUTV8. Kita spasi di sini, kemudian kita enter. Kita akan menggunakan bahasa Inggris. Nah, di sini kita pilih yang ENUSUTV8 ya teman-teman. Langsung saja kita enter. Di sini kita masih proses untuk ya, di sini sudah selesai. Ini sudah memasuki ke root. Kemudian kita akan kembali ke aktivitas. Kemudian kita akan tutup. Kita kembali ke aktivitas. Kita akan masuk ke pengaturan. Ya, di sini kita akan mengubah bahasanya. Kemudian kita scroll ke bawah. Kita klik yang wilayah dan bahasa. Di sini. Kemudian kita klik yang bahasa ini. Nah, kita memasuki diperlukan untuk autentikasi. Kita harus memasukkan kata sandi. Sebelumnya kan kita disuruh memasukkan 2 kata sandi. Yang pertama ada kata sandi root sama kata sandi server. Kemudian kita autentikasi. Ya, kita pilih yang English. Kemudian yang untuk akun Anda juga kita akan ubah ke English. Kita pilih yang English dan kita pilih. Nah, sudah ya teman-teman. Kita akan login ulang. Nah, di sini sudah ganti ke English. Yang tulisannya udah berubah September. Ini bulannya sudah ada di depan. Kita akan coba login dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Ini setelah kita mengubah, kemudian kita login lagi. Ini tampilan awal ketika kita memasuki ini, login. Ini merupakan update standar folders to current language. Ya, jadi sebelumnya kan masih desktop, unduhan, template, public, dokumen, musik, gambar, dan lain-lain. Kemudian ketika kita akan mengganti bahasa ke bahasa Inggris, kita akan nantinya akan mengganti menjadi desktop, downloads, templates, public, dokumen, musik, pictures, dan lain-lain. Di sini kita akan update names. Oke teman-teman, kita memasuki materi yang berikutnya, yaitu pengenalan basic terminal. Ya, jadi basic terminal ini merupakan suatu konfigurasi dasar atau perintah dasar yang sering digunakan pada OS Linux ya teman-teman. Langsung saja kita login, kemudian kita masuk ke terminal. Ya, jadi nama Nabila ini adalah penamaan yang digunakan sebagai user. Sedangkan @Nabila server ini adalah hostname yang digunakan dalam penamaan pada jaringan. Nah, misalnya
server saya ini berada di Surabaya, sedangkan saya berada di Jawa Tengah. Kemudian saya ingin meremote server yang berada di Surabaya ini. Saya harus menggunakan hostname ini untuk meremote-nya. Jadi saya akan meremote @nabila server ini, kemudian saya masukkan IP address-nya. Nanti ketika saya akses internet akan muncul atau terdapat nama Nabila server ini pada internet tersebut. Nah, kemudian yang logo dolar ini adalah tanda di mana kita sedang berada di home directory. Ya, langsung aja kita akan mengecek nama username kita dengan perintah woami ya teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, ini nama username saya, Nabila. Kemudian saya akan mengecek nama hostname saya dengan perintah hostname ctl. Enter. Nah, nama hostname saya ini Nabila server. Ya. Kemudian kita akan mengecek di mana sekarang kita berada dengan perintah pwd. Nah, saya ini berada pada home Nabila ya teman-teman. Nah, untuk masuk ke directory lain, kita akan memasukkan perintah cd/etc dan kita enter. Ya, ini sudah masuk ke directory lain, itu ada logo dolarnya ya teman-teman di sini. Untuk masuk ke home directory yaitu kita akan dengan perintah cd/home cd/home /nabila enter. Ya. Nah, jadi saya akan menjelaskan apa itu logo dolar di sini. Ya, jadi logo dolar di sini itu merupakan hak akses user untuk user biasa ya teman-teman, ini logo dolar. Nah, kemudian kalau semisal ada tanda pagar seperti ini merupakan hak akses pada root. Nah, jadi itu perbedaannya teman-teman. Kalau yang logo dolar ini merupakan hak akses user biasa, sedangkan yang tanda pagar ini untuk hak akses untuk root. Untuk masuk ke root, kita bisa kasih perintah su, kita enter. Ya, jadi di sini kan kita memasukkan password, tetapi passwordnya itu kita tidak kelihatan. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir ya teman-teman. Passwordnya sudah settingan emang sudah tidak kelihatan. Ya, jadi teman-teman nggak usah perlu khawatir. Ya, kemudian di sini tanda dolarnya sudah hilang. Ya, tanda dolarnya akan hilang karena kita sudah masuk ke root. Ya, jadi tanda dolar yang ini sudah hilang. Kemudian perbedaan home directory biasa dan home directory root. Jadi pada home directory biasa ini merupakan tidak ada /rootnya ya teman-teman. Ya, ini merupakan
home directory yang biasa karena tidak ada rootnya. Nah, sedangkan home directory root itu ada home/root kemudian ada Nabila. Jika kita ingin, kemudian kita akan cd, kita akan memasuki ke home directory root dengan perintah cd/root. Ini kita enter. Nah, jadi seperti ini. Ini merupakan masuk ke root, sudah memasuki ke root ya teman-teman. Jika kita ingin keluar dari root, kita bisa ketikkan perintah exit. Ya, ini sudah keluar dari root. Oke teman-teman, kita akan memasuki materi yang terakhir, yaitu password root pada Debian. Nah, jadi sebelumnya Ubuntu dengan Debian itu berbeda ya teman-teman. Jika pada proses instalasi Debian itu muncul parameter password root, sedangkan pada Ubuntu dia ini tidak memunculkan parameter password root. Ya. Langsung saja kita lanjutkan terlebih dahulu. Kemudian kita akan memberikan perintah su. Bentar. Passwordnya 12345. Mengapa tidak bisa? Atau authentication failure. Mengapa tidak bisa? Karena kita belum setting password. Ya. Kita akan menyeting password dulu dengan ketik sudo passwd. Kemudian kita akan mengetik password kita. Nah, di sini kita disuruh memasukkan password yang baru. Saya akan menggunakan password root. Enter. Kita akan masukin password lagi. Nah, password update successfully. Jadi ganti password kita ini sudah berhasil. Kemudian kita akan coba masuk ke root su. Kemudian kita akan masukkan password yang baru kita buat. Root. Nah, di sini sudah memasuki ke root ya teman-teman. Nabila. Kemudian kita akan mengecek pwd. Kita akan perintah pwd. Untuk mengetahui pwd ini digunakan untuk mengetahui ada di mana sekarang kita. Ya, atau kita berada pada di mana. Kita berada di mana sekarang. Saya di sini berada pada home Nabila. Ya. Kemudian kita akan untuk memasuki ke root yang lain, kita akan memberikan perintah cd/root. Maaf. Dan enter. Ya. Ini merupakan sudah memasuki ke root Nabila. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi bab 8 accessing command line kita kali ini. Terima kasih sudah buat teman-teman yang sudah menonton saya dari awal sampai akhir. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.